Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam mata kuliah Kimia Koordinasi dan Organologam. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi yang saya ketahui tentang isomerisme koordinasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cika Nurlita dengan NIM 19080360012. Oke, jadi sebelum masuk ke isomerisme koordinasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari isomer? Nah, isomer itu adalah senyawa yang dengan rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Nah, kalau koordinasi itu suatu senyawa yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara atom pusat berupa logam atau suatu non-logam dari ligan. Atom non-logam ini biasanya disebut sebagai atom pendonor pada ligan, karena atom yang mendonorkan pasangan elektron bebas untuk digunakan bersamaan dengan atom pusat. Gitu, jadi masuk ke isomer koordinasi. Nah, jadi kalau di isomer koordinasi itu memiliki syarat, yaitu terjadi pada senyawa kompleks yang terdiri dari anion kompleks dan kation kompleks. Kita kan tahu nih kalau misalnya senyawa tuh ada yang kationnya sederhana atau anionnya kompleks, atau misalnya sebaliknya yang anionnya sederhana atau kationnya kompleks. Nah, kalau yang di sini di isomer koordinasi dua-duanya tuh harus kompleks, baik kationnya maupun anionnya. Contoh kayak gini nih. Contoh yang pertama, CONH3 6 kali, CrCN 6 kali. Nah, penamaannya itu heksaamin kobalt 3. Kalau yang ini heksasianop kromat 3. Kan? Nah, ini tuh kompleks pertama. Kemudian ditukar nih Cr-nya jadi berkoordinasi dengan NH3 dan si CO-nya berkoordinasi dengan Cn. Jadi kayak gini. Nah, ini disebut sebagai isomer koordinasi. Dua senyawa ini memiliki atom penyusun yang sama, jumlah atom penyusun yang sama, ya kan? Tapi dua senyawa tersebut ini memiliki struktur yang berbeda, maka disebut sebagai isomer struktur atau isomer struktur, yaitu isomer koordinasi. Jadi ini contoh yang pertama ya. Contoh pertama ini tukeran semua nih. Si kobaltnya jadi berkoordinasi sama NH3. Kan? Si kobalt dengan NH3 dan Cr berkoordinasi dengan Cn, tukeran semua. Cr jadinya sama NH3 dan CO jadi sama Cn. Gitu. Nah, ini kan contoh yang pertama ini tuh tukerannya tuh cuma parsial. Cuma satu atau dua gitu. Cuma satu atau dua ligan aja. Kalau misalnya boleh nggak sih kalau misalnya tukerannya itu cuma sedikit? Boleh-boleh aja. Jumlah ligan yang dipertukarkan antara dua ion kompleks ini tuh bebas, sembarang juga, nggak harus semuanya juga gitu. Asalkan senyawa kompleks yang dihasilkan itu masih merupakan senyawa kompleks ionik. Nah, terus contoh yang kedua nih, contoh yang kedua CONH3 6 kali, CrCN 6 kali. Ya kan? Nah, di sini tuh kan kobalt berkoordinasi dengan 6 buah NH3 dan si Cr berkoordinasi dengan 6 buah Cn-. Kemudian ditukar satu, NH3-nya pindah ke kiri, NH3-nya pindah ke kanan, nah si Cn-nya pindah ke kiri. Nah, jadinya kan kayak gini nih. CONH3 5 kali Cn, CrNH3 Cn 5 kali. Nah, kalau yang ini pentaamin cyanop kobalt dan amin penta cyanop kromat 3 nih. Kan? Nah, ini tuh disebut isomer koordinasi. Kedua senyawa ini memiliki jenis atom penyusun yang sama, jumlahnya pun sama, tetapi secara struktural berbeda. Kan antara ini sama ini. Itu maka disebut sebagai isomer koordinasi. Nah, mungkin cuma itu aja yang bisa saya jelaskan tentang isomerisme koordinasi. Semoga teman-teman ngerti. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan.
Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.